Hikayat si miskin. Pada zaman dahulu, hiduplah sepasang suami istri yang terlantar di negeri antah berantah, dan keduanya sangat dibenci orang. Setiap kali mereka mengemis di pasar dan kampung, mereka dipukuli dan diusir hingga ke hutan. Oleh karena itu, mereka tinggal di hutan dengan memakan batang kayu dan buah-buahan. Setelah beberapa lama, maka istri si miskin pun hamil 3 bulan lamanya. Sang istri ingin sekali memakan buah mangga yang ditanam di taman raja. Maka suaminya itu pun terketukkan hatinya tak kala ia di keinderaan menjadi raja tiada ia mau beranak. Namun sekarang ia akan memiliki anak dan berkata, "Istriku, apakah kamu ingin membunuhku? Apakah kamu tidak tahu tentang masa lalu kita? Jangan meminta sesuatu. Kita tidak bisa mengambil buah mangga yang ada di taman raja." Setelah istrinya mendengar perkataan suaminya itu, ia semakin menangis, lalu suaminya berkata, "Diamlah istriku, jangan menangis. Aku akan mencari buah mangga itu dan memberikannya kepadamu." Istrinya pun berhenti menangis. Lalu si miskin pergi ke pasar mencari buah mangga. Setelah sampai di pedagang buah mangga, ia ragu untuk meminta buah mangga karena ia takut orang akan memukulinya. Pedagang buah mangga pun bertanya, "Hai miskin, apa yang kamu inginkan? Jika Tuhan mempunyai belas dan kasihan, berikanlah saya sebiji buah mangga yang sudah busuk, Tuan." Orang yang ada di pasar pun menjadi iba karena mendengar kata-kata si miskin itu. Lalu orang yang berada di pasar tersebut memberikan si miskin buah mangga, makanan, dan bahkan pakaian, serta buah-buahan lainnya. Si miskin pun heran karena biasanya ia diusir, dipukul, hingga dilempari kayu dan batu. Setelah ia berpikir seperti itu di dalam hatinya, ia pun pergi ke hutan untuk menemui istrinya. "Istriku, ini buah mangga, makanan, pakaian, dan beberapa buah-buahan." Kemudian, istrinya menginjak-injak apa yang diperoleh si miskin tersebut, sambil menceritakan apa yang terjadi. Istrinya pun menangis dan tidak mau makan jika bukan buah mangga yang ditanam di taman raja. "Biarkan saja aku mati." Si miskin pun sangat terpukul melihat perbuatan istrinya. Kemudian ia pergi menghadap Maharaja Indradewa yang saat itu sedang mengadakan pertemuan raja. Lalu ia pun masuk ke dalam dan baginda raja pun berkata, "Hai miskin, apa yang kamu inginkan?" Si miskin pun menjawab sambil bersujud, "Tuanku, ampunilah hamba. Hamba datang ke sini ingin meminta buah mangga yang sudah jatuh ke tanah, Tuanku." "Apa yang kau inginkan dengan buah mangga itu?" "Untuk dimakan, Tuanku." "Tolong ambilkan setangkai buah mangga untuk si miskin ini." Kemudian diambillah buah mangga tersebut untuk si miskin yang sedang sujud kepada baginda raja. Setelah itu, si miskin pun berjalan pulang ke rumahnya. Setelah dilihat oleh sang istri akan si miskin datang membawa setangkai buah mangga, ia pun tertawa senang sambil memakan buah mangga tersebut. 3 bulan kemudian, sang istri menangis ingin makan buah nangka yang ditanam di taman raja. Dengan cara yang sama, si miskin pun mendapatkan buah nangka yang ditanam di taman raja untuk istrinya yang sedang mengidam itu. Selama istri si miskin hamil, banyak makanan, pakaian, beras, dan peralatan yang diberikan kepadanya. Pada waktu yang baik dan tepat, pada malam hari 14 bulan itu, bulan bersinar terang. Kemudian, pada waktu itu juga, istri si miskin melahirkan seorang anak laki-laki yang sangat baik dalam penampilan dan tampan. Anak itu diberi nama Marakarma, yang artinya anak di dalam kesulitan. Dengan takdir Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan kepada hambanya, si miskin pun menggali tanah untuk membuat tempat tinggal untuk keluarganya. Ketika ia menggali tanah untuk menancapkan tiang, ia menemukan telaju besar yang berisi banyak emas. Istrinya pun datang untuk melihat dan berkata, "Emas ini tidak akan habis sampai anak cucu kita, suamiku." Ia pun menjadi kaya dan membeli barang-barang kebutuhannya.
seperti kendi, utar-utar, pelana kuda, keris, dan sebagainya. Setelah kembali dari membeli barang-barang tersebut, ia mandi dengan jeruk nipis, menimang anaknya dan berseru, "Jika engkau sungguh-sungguh anak dewa yang ingin menerangkan wajah ayahanda ini, biarkan negeri di hutan ini menjadi negeri yang lengkap dengan kota, parit, dan istana serta menteri, rakyat dan semua raja-raja besar." Terkabullah permintaan itu, dan si miskin menjadi raja dan berganti nama menjadi Maharaja Indra Angkasa, dan istrinya berganti nama menjadi Ratna Dewi, dan negeri itu dinamakan Puspasari.